Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan proses pembuatan asam klorida beserta diagram alirnya. Asam klorida adalah larutan akuatik dari gas hidrogen klorida. Ia adalah asam kuat dan merupakan komponen utama dalam asam lambung. Senyawa ini juga digunakan secara luas dalam industri. Asam klorida merupakan larutan jernih tidak berwarna. Larut dalam air dan asam ini bersifat korosif. Asam klorida sendiri di alam secara alami ditemukan sebagai asam lambung yang bersifat untuk menghancurkan makanan. Asam klorida merupakan asam monoprotik atau asam yang mengion dengan melepas satu ion H+. Jika di dalam air, ion akan bereaksi dengan air H2O. Maka reaksinya HCl plus H2O menghasilkan H3O plus Cl. Manfaat asam klorida: 1. Regenerasi ion pada proses pertukaran ion. 2. Sebagai kontrol pH dan penetralisir. 3. Pelapisan atau pengawetan logam atau metal. 4. Garam klorida. 5. Sebagai bahan baku pada industri pembuatan PVC pralon. 6. Sebagai bahan baku pembuatan bahan pembersih pada rumah tangga. 7. Sebagai bahan baku untuk memproduksi bahan pangan dan zat aditif makanan. Bahaya pada asam klorida. Asam klorida bisa bersifat sangat korosif terhadap jaringan tubuh dengan potensi kerusakan pada organ pernapasan, mata, kulit, dan usus. Proses pembuatan asam klorida. Yang pertama, salt sulfuric acid asam. Proses ini, bahan baku yang digunakan adalah asam sulfat dan NaCl. Terdiri dari dua tahap reaksi. Reaksi yang pertama, pada suhu 55 derajat Celcius, di sini asam sulfat bereaksi dengan garam menghasilkan natrium disulfat dan H2O. Natrium disulfat ini kemudian direaksikan dengan natrium klorida, menghasilkan natrium sulfat dan HCl. Nah, pada reaksi kedua, suhu operasi sangat tinggi, karena reaksi pada tahap 2 ini bersifat endotermik. Proses yang kedua adalah proses Hargreaves. Bahan baku yang digunakan adalah garam dapur atau NaCl, gas sensor 2, air, dan udara. Reaksi yang terjadi adalah NaCl bereaksi dengan gas O2 dan O2 dan juga air menghasilkan natrium sulfat dan juga HCl. Reaksi yang terjadi bersifat endotermik dan reaktan. Yang masuk harus dinaikkan temperaturnya sampai 450 atau 540 derajat Celcius. Direct synthetic hydrogen and chlorine. Proses ini merupakan proses yang mereaksikan hidrogen dan klorin secara langsung dalam suatu reaktor. Produk HCl yang dihasilkan pada proses ini mempunyai konsentrasi yang relatif tinggi. Reaksi yang terjadi antara hidrogen dan klorin sangat eksotermik sehingga reaktor biasanya dilengkapi dengan suatu sistem pendingin. Recovery byproduct. Pada proses ini, asam klorida bukan sebagai produk utama dari sebuah proses yang berlangsung, tetapi sebagai produk samping atau hasil samping dari proses yang berlangsung. Dan di bawah ini adalah contoh gambar diagram alir asam klorida. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.